Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan yang luar biasa. Shalom untuk Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ada di rumah. Pagi hari ini kita kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama siapkan hidup kita untuk kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, kami mengakui bahwa Engkau Allah yang setia. Dan kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh melihat, kami boleh mendengar, bahkan kami boleh merasakan kasih karunia-Mu Bapa atas hidup kami Bapa. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat hidup kami, terima kasih Engkau yang sudah selalu melayakkan kami Tuhan, menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan ini hati kami Bapa, tubuh jiwa roh kami Bapa, kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi pusat penyembahan atas hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, kami siap menyembah-Mu, kami siap bersorak Tuhan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan sama-sama pujian ini. Ku teringat kasih setia-Mu Bapa. Kami gak bisa balas Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa, selain kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Amin. Teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah semuanya nyanyian. Ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku. Katakan ku teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Amin Tuhan. Ku teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah semuanya nyanyian. Ku hanya bagi
Sama-sama sorakan. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah semuanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sama-sama nyanyikan. Kami sorakan haleluya. Amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Firman-Nya berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan pujian ini.
Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan segenap hatimu nyanyikan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan setiap kami, Bapa. Bahkan Kau yang menolong kami. Kau batu karangku, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Bapa. Kami tidak bimbang, sebab Engkau yang meneguhkan dan menolong setiap kami, memberikan kami kemenangan. Haleluya Yesus, layak dipuji, layak disembah. Segenap hidup kami Bapa, kami bawa kepadamu. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada sepertimu Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima hormat. Hanya Kau yang layak terima penyembahan setiap kami Bapa. Haleluya. Layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bila Engkau tak besertaku. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Ku tak mau berjalan. Biarkan jemaat nyanyikan pujian ini. Amin. Ini pernyataan iman kami Bapa, bahwa kami tidak bisa Tuhan tanpa kasih karunia-Mu. Yes Lord. Amin Tuhan, amin. Ya Bapa. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, Haleluya, dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak besertaku, Bila Engkau tak besertaku, haleluya, ku tak mau berjalan. ku Perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Lagi sekali lagi katakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Jika kami tidak bersama dengan Tuhan, maka kami percaya sampai hari ini kami tidak mungkin ada. Tapi karena Tuhan bersama-sama dengan kami, maka hari ini kami diberkati oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan, bahkan kami bisa mengalami hal-hal yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang ketiga yang Tuhan berkati bagi kami pada hari ini, di bulan yang ke-10 ini Tuhan. Kami tahu berkat-Mu ada pada kami, bahkan juga berkat-Mu melimpah bagi kami. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami akan dapat melakukan segala perkara. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan senantiasa pelindung bagi kami, memberkati kami dan menolong kami, serta membawa kami dekat kepada Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, bicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan kebenaran-Mu, dan buat kami tidak hanya pendengar, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Kita berterima kasih kepada Tuhan Allah yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saya percaya Tuhan luar biasa. Sampai dengan hari ini kita diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, tentu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Saya tahu saudara sekalian sudah banyak orang mengalami pergumulan berat pada hari-hari ini, saudara-saudara sekalian ya. Apalagi masa panjang pandemi yang luar biasa, saudara-saudara. Belum ada kejelasan juga, belum ada saudara sekalian tanda-tanda akan kemudian adalah saudara sekalian akan berakhir ya. Tapi syukur kepada Tuhan, Indonesia saudara sekalian termasuk katanya negara yang berhasil, karena saya percaya saudara-saudara sekalian sebetulnya itu bukan hanya karena ada dokter, ada medis, ada ilmuwan, ada yang lain-lain saudara, tetapi sebetulnya itu adalah karena saya percaya juga Tuhan harusnya adalah bekerja di negeri kita. Amin saudara. Tuhan bekerja dengan dasar di negeri kita. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian saya percaya ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Dia baik kepada kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pada minggu yang ketiga di bulan Oktober ini saudara sekalian, GBI saudara sebetulnya adalah membuat bulan ini adalah bulan misi. Sebenarnya jemaat-jemaat diajar untuk bermisi saudara sekalian. Kenapa? Karena sebetulnya misi itu adalah bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya gembala, bukan hanya tugas para penginjil atau guru agama, tapi ini adalah tugas orang-orang percaya. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu adalah orang yang mengerti dengan baik. Bermisi itu tugas kita. Katakan amin. Cuma memang saudara sekalian, bagaimana caranya saudara sekalian melakukan ini? Ya tentu saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Ya, Bapak dan Ibu yang berbisnis, ya bermisilah melalui bisnis. Ya, saya baca buku saudara sekalian, Business is Mission. Wah, itu luar biasa saudara-saudara ya. Orang selama ini berpikir kalau bisnis cari untung. Ternyata saudara-saudara, nilai bisnis itu saudara ada juga misinya di dalam. Apalagi yang jadi guru, apalagi yang jadi dosen, apalagi yang jadi pengusaha. Kenapa? Di balik daripada orang yang dilayani saudara, berapa orang yang menggantungkan hidup di sana. Itulah misi saudara. Jadi kalau bicara tentang misi Bapak dan Ibu, tidak harus misalkan, diutus ke pedalaman, gitu kira-kira ya. Saya yakin banyak di antara kita yang tidak tahan ke pedalaman. Betul ya.
Tapi bukan berarti karena kita tidak ke pedalaman tidak bermisi. Nah, di minggu ketiga ini saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita menemukan satu teks Alkitab, Yohanes pasalnya yang 9 ayat 1 sampai 4. Hari ini Alkitab akan mengajar kita bersama-sama bekerja selagi siang. Bekerja selama waktu masih siang. Mari kita temukan bersama-sama Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai dengan 4. Saya akan baca firman Tuhan ini dan biar firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama. Waktu Yesus lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Itu pertanyaan saudara. Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang waktunya malam, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Bapak Ibu, tentu konteks daripada Alkitab ini kalau kita mencoba membaca dengan baik nanti secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat terakhir dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ini, Bapak dan Ibu, ini adalah penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada orang buta, di mana dia mengaduk tanah lalu menaruh dalam matanya kemudian disuruh membasuhnya di kolam Siloam. Menarik untuk disimak saudara sekalian sebab ternyata perbincangan daripada para murid ini menjadi melebar saudara-saudara. Kenapa melebar? Sederhana. Yang mereka bincangkan adalah siapa yang berdosa, orang itu atau orang tuanya. Bapak Ibu, ada latar belakang yang sebetulnya kalau kita belajar tentang orang Israel, perjanjian lama memang mengkisahkan saudara sekalian, hubungan antara dosa dengan penyakit itu dekat saudara. Maka di perjanjian lama biasanya akan disebutkan apa? Orang yang sakit atau orang yang menderita penyakit itu pasti karena dosa. Makanya tidak heran saudara-saudara murid-murid bertanya, "Guru, Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Bapak dan Ibu, ternyata yang menarik Yesus tidak menjawab saudara sekalian si A, si B. Tapi dia berkata apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Dia akan dilakukan. Nah, yang menarik saudara sekalian jelas di sini katakan bahwa ternyata yang menjadi konsep daripada kejadian tersebut adalah Yesus dan murid-muridnya harus menyatakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, bisa nggak kira-kira melihat dalam diri kita, kalau misalkan terjadi problem, terjadi masalah, lalu kita berpikir bahwa di sana akan terjadi yang namanya kuasa Tuhan. Itu luar biasa. Harusnya kita juga bisa merespon saudara sekalian hari ini apa yang terjadi di negeri kita, bahkan di seluruh dunia saudara sekalian harus merespon bahwa dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, kita merespon bahwa di sana akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Katakan amin. Itu sebetulnya saudara-saudara sekalian. Makanya menarik disimak saudara sekalian bahwa Yesus berkata bahwa bukan dia, bukan juga orang tuanya. Memang kadang-kadang Bapak dan Ibu ada banyak orang hari ini selalu mencari-cari kesalahan. Siapa sih yang salah? Ya kan? Sama kan? Coba. Ketika pandemi itu saudara sekalian berjalan ya ataupun sedang tinggi-tingginya, yang disalahkan siapa coba? Ya kan? Pastilah. Makanya tidak heran juga saudara sekalian para murid-murid juga seperti itu. Nah, yang menarik di sana saudara sekalian ada ide misi di sana. Nah, maka dikatakan oleh Yesus saudara sekalian, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan harus dinyatakan. Wah, ini yang hebat. Saya jadi berdoa saudara sekalian seperti ini, Tuhan, apapun boleh terjadi asal kuasa-Mu terjadi bagiku. Wah, itu luar biasa. Maka menarik di sini saudara sekalian, apa yang disebutkan dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 4 ini sebenarnya ini adalah misi.
bicara tentang misi. Makanya misi, saudara-saudara sekalian, kaitannya dengan apa? Ada ladang misi di sana. Itu sebabnya ketika bicara ladang misi, maka orang-orang percaya harus belajar, saudara-saudara. Di sana ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus nyatakan, pekerjaan-pekerjaan yang besar kepada orang lain sudah nyatakan. Tetapi kita juga harus sampai kepada pemberitaan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, inilah yang harus sampai, saudara sekalian. Ya, di tengah-tengah pergumulan kita yang banyak, saudara sekalian, ternyata berita Injil harus disampaikan. Katakan amin. Kemarin, saudara sekalian, baru saja GBI, saudara sekalian, mengadakan konferensi penginjilan yang kedua, ya. Ada Menteri Agama di sana juga memberi sambutan dan seterusnya. Ada Ketua PGI, Ketua PGLI, Ketua PGPI, saudara, Ketum GBI, termasuk juga salah satu Ketua BPA, Pak Gilbert, dan semua. Memang saudara sekalian, api penginjilan harus digalakkan memang. Kenapa? Kita sedang bermisi. Nah, GBI menarik saudara sekalian karena bulan Oktober itu dipakai sebagai bulan misi. GBI itu lahir 6 Oktober, saudara. Jadi bulan Oktober itu dipakai sebagai bulan misi. Mengingatkan apa? Oh ya, jemaat harus bermisi. Pendeta harus kembali kepada misi. Hamba-hamba Tuhan harus bermisi. Maka gereja, saudara sekalian, kalau bermisi, gereja akan hidup, saudara. Gereja yang tidak bermisi, maka gereja tidak akan hidup, saudara. Saudara lihat, konsep daripada perjanjian baru, Kisah Rasul, saudara, coba lihat. Kamu menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu jadi saksi Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kalau saudara melihat misalkan Yerusalem, lalu kemudian Yudea, lalu Samaria, lalu ujung bumi, saudara, itu kan sebetulnya konsep bermisi. Jadi misi, saudara sekalian, itu tidak pernah yang namanya tinggal di tempat. Harus bergerak, 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 bergerak. Nah, umat Tuhan, Bapak dan Ibu, saya semua kita bersama-sama harus bermisi, saudara sekalian. Nah, saya menemukan, saudara sekalian, paling tidak ada 5 ciri misi, saudara sekalian, berdasarkan Injil Yohanes pasal yang 9 ayat 1-4. Yang pertama, saudara sekalian, misi itu ada batas waktunya. Misi ada batas waktunya. Kita berkata apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi misi, saudara sekalian, ada batasnya ternyata. Maka saudara sekalian, itu harus mulai, saudara sekalian, direspon dengan baik. Lihat, dibatasi dengan kata apa? Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Bapak Ibu perhatikan kata kalimat selama masih siang. Ini memberikan catatan apa? Ada batas waktu. Tidak selamanya siang, saudara sekalian, ya. Mungkin kalau di negeri, saudara sekalian, yang 4 musim, saudara sekalian, kadang-kadang siangnya lebih lama daripada malam. Ya. Seperti di Korea, saudara sekalian, kalau lagi summer, ya, saudara sekalian, jam 9 malam masih terang. Jadi waktu malamnya itu, saudara-saudara sekalian, atau waktu tidurnya itu lebih pendek daripada siang hari. Tapi kalau Indonesia, saudara sekalian, Indonesia yang 2 musim, waduh, kita mah, saudara sekalian, sama, mau pagi mau siang sama, saudara, ya. Iya kan? Ya, beruntunglah kita, saudara, orang Indonesia, karena kita hidup di 2 musim. Tidak terlalu susah menyesuaikan diri, saudara, ya. Coba kalau di negeri yang 4 musim, saudara sekalian, aduh, luar biasa, pergumulannya banyak, saudara, ya. Nah, makanya menarik, saudara sekalian, kita bersama-sama. Nah, Alkitab berkata apa? Akan datang waktunya malam. Jadi misi, saudara sekalian, harus dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Makanya siang itu bicara tentang apa? Ada aktivitas, ada kegiatan. Waktu yang paling efektif untuk apa? Bekerja. Sehingga saudara sekalian, kalau orang lagi siang, jangan tidur lagi, saudara. Iya kan? Ini masih kebanyakan orang tidur, saudara sekalian, udah jam 11 masih tidur, ya. Ya, kemudian ngoroknya masih kedengaran ke tetangga. Masih begitu, saudara, ya. Saudara tahu, ini adalah konsep yang Alkitab yang luar biasa. Misi itu ada batasnya. Dibatasi dengan apa? Akan datang waktunya malam. Makanya dikatakan apa? Bekerjalah selagi hari masih siang. Siang menunjukkan jam bekerja yang maksimal, saudara sekalian, ya.
Akan datang waktunya malam di mana orang kenapa? Akan tidak bisa bekerja. Ya, memang ada banyak orang berkata begini, Pak Pendeta, sebenarnya sih kalau sekarang sih orang mau pagi mau malam bisa kerja. Betul sih. Makanya kan sekarang kan kerjanya kan shift-shiftan kan. Waduh, kalau dia lagi shift pagi, waduh dia suka cita. Kenapa? Sebab sore ketika dia pulang kerja, dia bisa saudara sekalian paling tidak ya bisa hang out begitu ya, atau bisa menikmati waktu sedikit dengan keluarga atau teman-teman. Tapi coba kalau dia perginya saudara, ataupun kalau dia misalkan kerja malam ya, apalagi masuknya dari malam kemudian sampai dengan pagi begitu, waduh. Dan saudara tahu sebetulnya dengan konsep kerja kalau dihubungkan dengan penciptaan, kenapa Tuhan berkata dalam Kejadian, jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari pertama. Jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari kedua. Tubuh manusia ini didesain Tuhan di malam hari untuk beristirahat, saudara. Ya, saya tidak bisa berkata, oh kalau begitu Pak Pendeta yang kerja malam itu akan salah. Enggak, saudara. Saya tidak berkata demikian. Tetapi maksud saya adalah, tubuh manusia itu didesain. Kenapa perlu tidur, saudara sekalian? Karena tidur akan memperbaiki sel-sel tubuh kita. Tidur akan memperbaiki segala saudara sekalian organ-organ tubuh kita. Makanya saudara sekalian dikatakan apa? Akan datang waktunya malam di mana orang tidak bekerja. Maksudnya apa? Ada batas, saudara. Itu sebabnya saudara sekalian kalau kita kaitkan dengan usia manusia, saudara sekalian jelas kok. Jelas apa? Kita nggak selamanya akan ada di muka bumi. Dan saya berharap kita mengerti dengan baik. Ternyata bermisi itu ada batasnya. Karena itu, karena ada batasnya, di waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, ini yang harus dikerjakan. Tidak ada yang bekerja saudara sekalian dengan efisien pada waktu malam hari. Makanya kalau saudara bandingkan nanti Roma pasal 13, 12, 14, dikatakan apa? Hari sudah mau siang. Ya, berarti apa? Malamnya sudah mau selesai. Maka saya yang berkata kepada kita, ini yang sangat penting dan luar biasa. Bermisi itu ada batasnya. Yang kedua saudara sekalian, ciri daripada misi, kalau kita baca ulang saudara sekalian pasal yang ke-9 tempat ini dikatakan apa? Dikatakan demikian saudara sekalian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Misi yang kedua saudara sekalian, selama masih siang itu bicara apa? Peluang. Itu bicara kesempatan. Makanya misi saudara sekalian itu memerlukan peluang. Ya, Anda mau bermisi saudara sekalian kemana saja, kalau peluangnya tidak ada, maka saya percaya saudara sekalian misi yang kita jalankan akan gagal. Iya kan? Banyak orang berpikir saudara sekalian, pokoknya yang penting kalau bermisi kita jalan saja, yang penting digerakkan oleh Tuhan. Saudara, ketika orang digerakkan oleh Tuhan, itu pasti karena ada peluang, saudara-saudara. Tuhan siapkan peluang. Ya, Anda ingat gak kira-kira kenapa Tuhan menggerakkan Filipus, saudara sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 8, lalu kemudian bertemu dengan sida-sida Ethiopia, saudara? Coba kira-kira. Tuhan menggerakkan Filipus, saudara sekalian, karena memang ada peluang. Dan ketika dia dipertemukan dengan orang Ethiopia tersebut, sida-sida itu, nah 1-2 kata dia ngomong, saudara, itu saudara sekalian, pembesar dari Ethiopia tersebut dimenangkan di hadapan Tuhan. Maka bicara tentang misi saudara sekalian memerlukan peluang. Semua kita membutuhkan waktu dan peluang. Dan saya percaya justru itu yang luar biasa. Coba ingat, apa pembicaraan pertama saudara sekalian dari para murid dengan Yesus? Di pasal 9 ayat 1 dikatakan apa? Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara lihat, luar biasa. Lihat, Yesus sudah sekalian punya konsep, punya pola pandang itu beda dengan murid-muridnya. Sementara murid-muridnya melihat orang ini sudah sekalian penuh dengan dosa karena sakit, saudara. Tetapi Yesus melihat apa? Di sana ada peluang. Peluangnya apa?
kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Makanya jawaban sederhana, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk dia. Berapa banyak kira-kira saudara sekalian kita bisa belajar melihat peluang di tengah-tengah yang seperti itu. Saya ingin berkata kepada kita, mari kita melihat peluang dengan luar biasa. Kenapa? Misi tidak selamanya terbuka saudara sekalian, tetapi kalau ada peluang, mari kita gunakan dengan baik. Sebab menurut saya, Tuhan kasih kepada kita hikmat dan akal budi untuk menangkap peluang. Ya, orang berkata di masa pandemi saudara sekalian makin susah, makin saudara sekalian terpuruk ya. Tapi anak-anak Tuhan menurut saya harus bisa dan harus mampu menangkap peluang. Katakan amin. Itu juga yang saya lakukan saudara sekalian bersama dengan istri selama masa pandemi. Bayangkan, masa pandemi saudara sekalian, gereja saya sampai hari ini masih online Bapak dan Ibu. Dan kami belum diizinkan untuk tatap muka karena kami di kawasan apartemen. Jadi di apartemen tersebut saudara sekalian belum ada yang namanya perkumpulan atau apapun. Jadi sampai hari ini kan masih online. Sekolah minggu online, kemudian ibadah umum juga online, semua online. Ya. Yang menarik adalah ya walaupun online saudara sekalian tetap saja kita bisa melayani dan justru sebetulnya ada peluang terbuka luas. Karena ternyata orang-orang dari Alor mereka juga terberkati, orang-orang dari Papua mereka juga terberkati, dari Ambon terberkati, dari Kalimantan saudara sekalian, dan mereka selalu ikut saudara. Itu yang menarik. Saya berpikir saudara sekalian, disitulah saudara sekalian Tuhan kasih peluang. Kita tidak hanya melayani jemaat kita yang di dalam lokal, tetapi kemudian terbuka peluang keluar. Wah, itu hebat saudara. Memang secara pelayanan tatap muka seperti ini saudara sekalian, apalagi pastoral yang dilakukan, memang pasti akan berkurang saudara ya. Kenapa? Kita menghindari pertemuan dan lain-lain. Apalagi jemaat di tempat saya itu Bapak dan Ibu, ya ada banyak juga yang sudah opa-oma saudara ya. 79 tahun, 84 tahun, ya 86 tahun. Bukan sudah ada mau jelang 90 tahun, saudara. Ya kan sulit bagi mereka juga, saudara. Apalagi ada peraturan yang menolak ataupun membuat mereka tidak boleh, saudara seperti itu. Tapi ternyata ada peluang. Bagi saya yang menggembirakan saudara sekalian luar biasa ya. Ada 2-3 oma saudara sekalian yang kalau kita sedang komsel via Zoom selalu ikut saudara. Coba bayangkan, dia minta cucunya untuk hidupkan Zoom, lalu kemudian dia ikut. Iya kan? Oh menarik saudara ya. Yang menurut pikiran saya, aduh nggak mungkin lah orang setua itu bisa begitu. Tapi karena kerinduan, ternyata digerakkan Tuhan juga. Dia minta cucunya. Ini peluang saudara. Jadi mari kita mencoba melihat peluang. Dan menurut saya saudara sekalian, misi itu membutuhkan apa? Peluang. Kalau tidak ada peluang saudara sekalian, maka tidak akan mungkin dinyatakan yang namanya apa? Kuasa dan pekerjaan Tuhan. Saya berdoa itu menolong kita bersama-sama. Yang ketiga saudara sekalian, misi. Kalau kita hubungkan dengan ayat 1 dan 2 saudara sekalian, pasal 9 dikatakan bahwa waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta yang sejak lahirnya, murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan itu saudara sekalian ternyata luar biasa. Maka kalau kita hubungkan dengan misi saudara sekalian, misi itu bukanlah untuk memberitakan hukuman dosa, tetapi apa? Memberitakan anugerah. Memberitakan anugerah. Maka kan jelas saudara sekalian ayatnya yang ketiga dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dunia ini. Wah luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin mendorong kita bersama-sama. Kalau saudara bermisi atau kita bermisi, dengarkan dengan baik. Jangan lebih dulu fokus untuk melihat kesalahan orang lain. Jangan lebih dulu fokus melihat dosa-dosa mereka. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau murid-murid berkata, Yesus, Rabi, siapa yang berdosa? Ya memang saudara sekalian orang Yahudi itu sangat kental dengan itu ya. Kentalnya apa? Karena mereka sudah dididik dari dulu. Dididik dengan Taurat sudah sekalian. Maka apa-apa kalau salah kemudian sakit itu karena dosa. Ya.
Itu sebabnya Bapak dan Ibu nanti kalau baca kitab Keluaran dan Imamat, saudara-saudara, di situ kan banyak saudara sekalian yang namanya apa? Pelanggaran-pelanggaran karena dosa. Dan karena dosa saudara sekalian banyak kali mereka mengalami apa? Sakit penyakit. Konsep itu terbawa kepada murid-murid, makanya saudara sekalian justru mereka harus mulai mencoba mencari siapa yang berdosa. Sementara murid memikirkan dosa, Yesus memikirkan apa? Anugerah dan berkat bagi orang itu. Maka Bapak dan Ibu, misi tujuannya adalah pemberitaan anugerah. Misi tujuannya pemberitaan anugerah, bukan memberitakan hukuman dosa. Maka kita harus disadarkan saudara sekalian, kalau saja kita bermisi saudara sekalian kepada orang lain ataupun di mana saja, menurut saya ini yang penting. Pentingnya apa saudara sekalian? Pentingnya karena anugerah itu harus diberitakan. Yesus saudara sekalian tidak senang dengan dosa, betul, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Cuma bukan berarti karena Yesus mengasihi orang berdosa, maka kita akan tinggal dalam dosa, tidak. Yesus melihat ada anugerah yang luar biasa. Makanya menarik saudara sekalian, itu adalah pemberitaan tentang anugerah Tuhan. Itu juga sama saudara sekalian dengan apa? Misi harus berbicara tentang anugerah yang disampaikan, bukan mengkritik, bukan menyudutkan. Maka orang bermisi berkata, kamu hati-hati, pasti kamu dihukum Tuhan. Salah saudara-saudara sekalian. Justru harus berkata apa? Kembalilah kepada Tuhan, maka dosamu diampuni oleh Tuhan. Datanglah kepada Dia, maka engkau akan dipulihkan. Saudara tahu, seringkali ada banyak orang berbicara tentang anugerah Tuhan itu, tetapi kadang-kadang saudara sekalian mereka lebih banyak bicara tentang hukuman dosa. Yesus tidak demikian saudara sekalian. Makanya menarik luar biasa pola pendekatan pada Yesus. Sama dengan kisah di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kalau Bapak Ibu nanti baca, itu kan adalah cerita tentang wanita yang berzina. Wanita yang berzina saudara sekalian oleh orang banyak kedapatan saudara sekalian lalu dibawa kepada Yesus. Ya kan? Yang menarik saudara sekalian, orang menuntut, guru, orang seperti ini dihukum Musa harus mati di rajam batu. Satu-satu datang saudara sekalian, dan satu-satu mereka sudah memegang batu untuk apa? Merajam. Yesus berkata begini, oke, saya tidak menolak hukum Musa, saya juga tidak menolak yang namanya aturan itu, oke, baik, tetapi siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah dia yang pertama untuk melemparkan batu kepada wanita. Orang di sekeliling Yesus sudah bicara tentang apa? Dosa harus dihukum, orang berzina harus dirajam, orang berzina dilempari batu. Itu adalah konsep dari orang banyak, betul. Kenapa? Sesuai dengan hukum Musa. Tetapi Yesus sudah sekalian melihat itu adalah sebagai bagian yang perlu membongkar pola pikir mereka. Maka kalimat yang pertama inilah yang kemudian mengubah segala-galanya. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah dia yang pertama melemparkan batu. Bapak Ibu, bukankah saudara sekalian Yesus lebih menunjukkan di sana ada anugerah ketimbang hukuman kepada dosa? Misi juga sama Bapak Ibu. Misi itu harus berbicara tentang anugerah Tuhan disampaikan kepada orang banyak. Ketimbang kita sekalian hanya menuduh dan menuding orang berkata, kamu berdosa, kamu penzina, kamu orang bobrok, kamu orang begini. Harusnya kita berkata apa? Datanglah kepada Kristus, Dia dapat memulihkan engkau. Datanglah kepada Tuhan, Dia datang untuk menyembuhkanmu, mengampunimu, dan seterusnya, saudara. Maka saya berdoa saudara sekalian, gaya bermisi kita saudara sekalian, bukan misi untuk mengintimidasi, tapi misi membuka jalan lebar, lalu orang berjumpa dengan Yesus, lalu mereka mengalami apa? Perjumpaan pribadi, dan diselamatkan, saudara. Saya berdoa itu menjadi bagian yang kita lakukan dalam diri kita. Yang keempat, saudara sekalian, kalau kita membaca saudara sekalian pasal yang 9 ayat 1 sampai 4, maka sebetulnya misi di sana saudara-saudara yang keempat adalah panggilan Tuhan bagi semua orang percaya. Panggilan Tuhan bagi semua orang yang percaya. Kenapa saudara sekalian? Karena ini bukan tugas satu golongan.
Ini juga bukan tugas satu segelintir orang, saudara sekalian. Makanya kalau saudara nanti membaca dikaitkan dengan Injil Matius pasal 28, 19, 20, maka dikatakan apa? Jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Pertanyaannya, perintah itu kepada siapa, saudara? Perintah itu kepada para murid-murid. Itu murid-murid 2000 tahun yang lalu. Sekarang perintah itu kepada siapa? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Jemaat. Siapa jemaat, saudara sekalian? Orang yang berbakti, warga gereja. Maka di dalam warga gereja, saudara sekalian, ada juga pemimpin, ada orang yang dipimpin. Maka saudara dan saya, itu berarti saudara sekalian, kalau bicara tentang misi, misi itulah panggilan bagi semua orang. Ibu dan bapak dan saya semua, kita dipanggil untuk melakukannya. Makanya sekali lagi saudara sekalian, saya ingin berkata kepada kita, kalau kita dipanggil Tuhan, maka bermisilah dengan caranya Tuhan. Hari-hari ini saudara sekalian, orang bermisi saudara sekalian tidak perlu pergi kemana-mana. Dia hanya bermisi saudara sekalian melalui apa? Media sosial. Coba lihat, YouTuber muncul di mana-mana. Apalagi semasa pandemi. Orang yang memakai saudara sekalian platform Instagram, yang juga memakai yang lain saudara sekalian. Mereka saudara sekalian. Apalagi saudara sekalian mulai orang memakai apa? TikTok, saudara ya. Daripada TikTok saudara sekalian yang dipakai untuk goyang ubur-ubur saudara sekalian, mending dipakai untuk memuji Tuhan, saudara. Iya kan? Dan memang generasi kita sekarang ada di situ, saudara. Nah, menariknya adalah semua orang adalah dipanggil Tuhan untuk apa? Bermisi. Jadi tidak ada lagi kata saudara, itu kan tugasnya si Anu. Itu kan tugasnya para hamba Tuhan. Itu kan tugasnya para pendeta. Tidak. Tapi misi adalah panggilan bagi semua orang percaya. Maka saya tekankan pada kita bersama-sama pada hari ini. Mari kita bermisi dengan melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita lakukan ini? Sederhana Bapak dan Ibu. Ada 3 hal. Yang pertama, jangan tutup kesempatan dan peluang kepada mereka yang hendak bertobat. Dan dengan apa? Dengan meneror dosanya. Justru kita harus berkata, iya, kamu harus datang kepada Tuhan karena Tuhan mengasihimu. Kamu harus datang kepada Tuhan karena Tuhan sayang kepada kamu. Kamu harus datang kepada Tuhan karena dalam Dia ada keselamatan. Ini yang saya lakukan. Yang kedua, saudara sekalian, beritakan anugerah Tuhan kepada mereka. Kita harus mulai belajar bersaksi. Kita belajar sekalian menceritakan perbuatan Tuhan yang kita alami. Perbuatan Tuhan di dalam rumah tangga, perbuatan Tuhan dalam pekerjaan, perbuatan Tuhan terhadap anak-anak kita, perbuatan Tuhan terhadap cucu-cucu kita, saudara sekalian. Itu yang harus kita saksikan. Ya, memang ada banyak orang berkata ini, Pak, saya nggak pintar berkata-kata, Pak. Ya, saya kira mungkin kalau ada yang berkata seperti itu bisa jadi tidak pintar berkata-kata, tapi sesungguhnya kita bisa menceritakan apa yang terjadi kepada kita. Saya melihat saudara sekalian, justru orang Indonesia saudara sekalian adalah orang yang paling mudah untuk berbicara. Ya, kita langsung cerita ya. Kenapa? Karena memang kita saudara sekalian dibesarkan di dalam alam itu. Anak-anak cerita pada orang tua cerita kepada anak gitu kan. Dan itu sangat menarik, luar biasa. Maka saya ingin berkata kepada kita, beritakan anugerah Tuhan. Caranya bersaksilah. Tidak perlu menjadi pengkhotbah saudara sekalian ya. Sebab kalau Bapak dan Ibu semua menjadi pengkhotbah, bingung nanti minggu depan siapa yang giliran di sini, saudara. Ya kan, bingung saudara. Anda bayangkan sampai semua kita jadi pengkhotbah, tiba-tiba minggu depan mau di sini, langsung berdiri 5-6 orang, bingung. Ya kan? Saya pernah dulu ketemu saudara sekalian dengan satu gereja itu di Sumatera Utara, waktu saya masih SMA Bapak dan Ibu. Itu hari Minggu itu berkhotbah, tidak pernah ada 1. Kalau nggak 3, 4, 5. Dan Anda tahu, ibadah jam 10 itu bisa selesai jam 2, saudara. Ya bingung oleh jemaatnya, saudara sekalian ya. Untung zaman itu tidak pandemi ya. Coba kalau pandemi. Bagaimana kira-kira waktu 1 jam membaginya saudara sekalian dengan 5 pendeta. Dan saudara tahu, itu yang paling memberatkan bagi jemaat. Kalau 3 pendeta khotbah, 3 kali persembahan. Kalau 5 kali persembahan, saudara. Karena nanti kantong pertama untuk pendeta pertama, kantong kedua untuk pendeta kedua, dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi waktu itu saudara sekalian, saya sebagai seorang pelajar, bingung juga ya, gimana ya? Iya kan?
Makanya kadang-kadang saudara mencari gereja yang istilahnya ya lebih aturannya fleksibel lah begitu. Coba itu saudara. Tapi kita bisa bermisi lewat apapun melalui kehidupan kita. Amin saudara. Iya kan? 5 orang pendeta berkhotbah. Sampai jam 2, jam 10 sampai jam 2. Hitung aja. Jam makan siang lewat saudara-saudara. Yang lambungnya terganggu pasti akan lebih sakit saudara-saudara. Dan seterusnya. Iya kan? Dulu kita pernah memang mengejek-ejek. Apa itu gereja 1 jam saja? Kan dulu kan ada itu kan di Gramedia Expo Surabaya. Gereja 1 jam saja. Sebelum masa pandemi saudara lihat. 10 kali ibadah, 10 sesi. Sesi 1 sampai 10. Iya kan? Dulu kita ejek-ejek. Sekarang semua gereja melakukan hal yang sama. Gereja 1 jam saja saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong kita dan Tuhan berkati kita. Katakan amin. Yang terakhir saudara sekalian, misi. Kalau kita baca saudara sekalian, dalam Yohanes pasal 9, 4-9, harus dilakukan dengan perbuatan baik. Dikatakan apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Berkatalah ia kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Misi Bapak dan Ibu itu harus dikerjakan dengan perbuatan baik. Di mana ada orang bermisi, dengarkan dengan baik, tidak akan pernah terpisahkan dengan perbuatan baik. Di mana orang melakukan misi saudara sekalian, harusnya adalah orang berbuat baik. Apa yang Yesus lakukan dengan orang tersebut? Disembuhkan. Dia aduk tanah, dia meludah, dia aduk tanah, dia taruh, terus dia bilang apa? Pergi, basuh dirimu di kolam Siloam. Sekilas mungkin saudara sekalian agak aneh metode Tuhan, ataupun metode Yesus. Tapi saudara tahu, kalau baca Alkitab Perjanjian Baru khususnya, memang Yesus tidak pernah membuat metode yang sama dalam pelayanannya. Ya kan? Dalam banyak cara saudara sekalian, Yesus itu adalah punya 1001 macam metode untuk melakukan apa? Mujizat. Maka tidak ada metode yang sama saudara sekalian. Itu sebabnya ketika dia meludah lalu diaduk tanah, taruh di matanya, disuruh saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang sangat menarik diperhatikan. Tetapi apa intinya di sana? Intinya adalah perbuatan baik. Maka saya berkata kepada kita saudara sekalian, dalam konteks kita masa kini, kita nggak bisa bermisi tanpa berbuat baik. Makanya sekarang pendekatan-pendekatan misi saudara sekalian cukup banyak ya. Ada yang melalui pelayanan masyarakat, ada melalui pendidikan, ya, dan seterusnya. Semua adalah itu dikemas dalam apa? Perbuatan baik. Maka kalau saudara dan saya ingin terus terlibat di dalamnya, mari kita melakukan perbuatan baik. Kenapa saudara sekalian? Karena itulah pintu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Setiap kali kita saudara sekalian untuk melakukan itu, maka saya percaya inilah panggilan kita bersama-sama. Saya kadang-kadang saudara sekalian berpikir seperti ini di dalam hidup ya. Aduh, kenapa ya Tuhan saya tidak kaya raya ya supaya bisa menolong orang lebih banyak lagi? Ya kan? Tapi Tuhan berkata begini, yang betul, jangan-jangan kalau kau sudah kaya raya tidak akan tolong satupun. Sudah bagus yang sekarang. Apa yang ada padamu, kamu bisa untuk membantu orang. Titik. Nggak usah kaya-kaya. Artinya saudara sekalian saya disadarkan. Ternyata untuk berbuat baik tidak perlu kaya dulu. Yang penting ada hati. Amin saudara. Tidak perlu saudara sekalian, kita harus punya ini dulu, ini dulu. Orang akan berkata begini, Anda setelah punya itu belum tentu kemudian mau mengerjakannya. Doa saya, semua kita di tempat ini pada hari ini, kita diberkati oleh Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan kita adalah warga gereja yang terlibat dalam misi. Saya sangat berdoa, seperti Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama waktu masih siang. Maka konsep kita saudara sekalian harus melihat peluang karena ada batas waktu. Dan saya percaya ketika kita lakukan 5 hal ini yang membawa kita menjadi alat berkat
untuk kemuliaan nama Tuhan sekarang dan sampai seterusnya. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini berkati kita bersama-sama, membawa kita dekat pada Tuhan, dan terus membawa kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Naikkan puji di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus oleh-Nya. Sebab hari Tuhan sudah dekat dan Dia memanggil kita menjadi alat-Nya. Beritakanlah, ceritakanlah perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus oleh-Nya. Sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia. Ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sedang jemaat Tuhan, pada saat pagi hari ini Alkitab mengajar kita untuk terlibat dalam pekerjaan misi. Yesus dan murid-muridnya ketika mereka berjumpa dengan orang buta,
Sementara murid-murid berpikir tentang dosa yang terjadi, makanya mereka mencoba mencari tahu siapa yang berdosa, orang tersebut atau orang tuanya. Tapi Yesus berkata, bukan dia, juga bukan orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus nyatakan. Bapak dan Ibu, inilah sebetulnya tugas orang-orang percaya. Mari lihat dengan kacamata firman Tuhan. Apa saja yang di sekeliling kita. Ketika kau melihat saudaramu, melihat temanmu, melihat anggota keluargamu, jangan buru-buru untuk berpikir negatif kepada mereka. Tapi percayalah, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan bagi mereka. Misi bicara tentang adanya peluang. Misi memang terbatas karena Alkitab berkata apa? Bekerjalah selagi hari masih siang. Artinya apa? Kesempatan peluang yang ada gunakan dengan baik. Dan terlibatlah dalam pekerjaan tersebut. Maka saya percaya bumi kita, negeri kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita bersama-sama. Berapa banyak di antara kita yang mau terlibat dalam pelayanan ini? Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita berdoa minta kuasa Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami minta kuasa menolong kami, memberkati kami semua, sehingga kami juga terlibat di dalam pelayanan misi. Tentu kami berdoa, Roh Kuduslah yang mampukan kami, Roh Kuduslah yang menjamah kami, Roh Kuduslah yang memperlengkapi kami, sehingga pekerjaan misi terjadi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tahu dalam tugas kami dimanapun berada, kami ditopang Tuhan dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menginspirasi pada hari ini. Dan biar semua kami diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun bagi kami, bagi gereja ini, bagi seluruh pelayan Tuhan, khususnya bagi Bapak Gembala. Diberkati Tuhan dalam memimpin, mengarahkan sama Tuhan. Terus bermisi dan bermisi bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Ya, kita tetap dalam sikap berdoa, kita mau berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Buat gerejamu, kami percaya pesan ini adalah buat gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, Tuhan. Agar kami tetap mengerjakan misi dalam keadaan kondisi saat ini, ya Tuhan. Kami percaya ada kesempatan peluang untuk kami boleh menyatakan Injil kerajaan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kesembuhan bagi bangsa kami. Bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, mereka boleh percaya dalam nama Tuhan Yesus, menerima anugerah keselamatan, menerima damai sukacita yang daripada Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, berkati gereja-gerejamu, para pemimpin gereja, para aktivis gereja, hamba-hambamu Tuhan, seluruh jemaatmu mengambil peran, mengambil bagian dimanapun mereka berada, apapun posisi mereka, mereka boleh menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, keselamatan terbuka di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan. Akan ada pemulihan bagi bangsa kami, karena Engkau yang menyatakan bagi bangsa kami, Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Makasih Tuhan. Mari Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, ya Tuhan. Dari Bapak Presiden Joko Widodo, ya Tuhan, sebagai pemimpin bagi bangsa kami. Tuhan, Kau terus tuntun sertai Bapak Presiden, Tuhan, di dalam memimpin bangsa ini, Tuhan. Berikan keberanian dalam mengambil sikap, mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik lagi, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu urapi Bapak Presiden, Tuhan, agar Tuhan, apa yang diputuskan, keputusan yang diambil, Tuhan, itu semua berasal dari Engkau. Engkau yang berikan hikmat atas Bapak Presiden, Tuhan. Kami juga berdoa, berkati Tuhan, Wakil Presiden, seluruh pejabat tinggi negara, para menteri, Tuhan. Biarlah mereka bersatu hati bersama-sama membangun negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami berdoa, Tuhan, untuk pengelolaan
sumber kekayaan alam di bangsa ini Tuhan dapat dikelola secara maksimal, dikelola secara mandiri untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami tidak tergantung dengan bangsa lain. Bangsa ini dapat mengelolanya dengan baik, semakin produktif, memiliki nilai tambah untuk kemakmuran bangsa ini Tuhan. Sehingga lapangan kerja mulai dibuka Tuhan, masyarakat boleh menikmati berkat kebaikan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat para pemimpin yang ada di tiap-tiap daerah, para gubernur, bupati, wali kota Tuhan, bahkan camat, lurah, bahkan sampai RT RW. Mari Tuhan, urapi mereka, berkati mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Mari Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Oh, jauhkan dari sikap-sikap yang mementingkan diri sendiri. Oh, tindakan-tindakan yang memperkaya diri sendiri. Oh, roh serakah kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak bertindak melakukan tindakan-tindakan korupsi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sertai para pemimpin bangsa kami. Sertai para pejabat negeri ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Banten Tuhan. Di mana kami boleh ada Tuhan. Berkati Provinsi Banten. Para pejabat pemerintah yang ada di Provinsi Banten Tuhan. Oh, birokrasi yang saat ini masih membelenggu. Membatasi untuk peningkatan Tuhan, produktivitas Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Kau tolong Tuhan. Sehingga pemerintah Provinsi Banten ini dapat terus mengembangkan diri untuk semakin baik, ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu berkati Tuhan para pemimpin yang ada di Banten, para pejabat pemerintah yang ada di Banten Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu atas Banten Tuhan. Juga terobosan-terobosan yang baru di dalam pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan masyarakat yang ada di Banten Tuhan. Kami juga berdoa gereja-gereja-Mu yang ada di Banten bersatu Tuhan, memberitakan Injil keselamatan sampai ke pelosok wilayah yang ada di Banten. Daerah-daerah yang masih tertutup Injil, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bukakan Tuhan, sehingga ada lawatan Allah di tengah-tengah Banten ini. Makasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Puri Marpun yang sudah menyampaikan berita Injil di tengah-tengah kami Tuhan. Kau terus urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu semakin dahsyat, membawa keselamatan kepada jiwa-jiwa. Makasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami kumpulkan pada siang pagi hari ini, oh Tuhan, boleh kami kelola dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil kita melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 24 Oktober diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah secara terbatas sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45 menit. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara.
Berikut juga kami informasikan laporan dana Natal tahun 2021 sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu Youth Natal Umum dan WBI adalah sebesar Rp147.500. Adapun total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp57.200.000. total janji iman jemaat sementara ini terkumpul Rp30.100.000. pemasukan atau pendapatan iklan ucapan di buku warta Natal sudah terkumpul sebesar Rp26.100.000. Sumber dana dari ekstra kolekte di bulan September sebesar Rp630.000. sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp32.975.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah onsite di gereja, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan kontribusi janji iman saudara ke seksi dana Natal yang bertugas di meja depan setelah selesai ibadah ini. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Pendaftaran dimulai dari tanggal 3 sampai 24 Oktober. Adapun syarat pendaftaran baptisan air ini sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kartu anggota jemaat. Yang kedua, sudah berumur di atas 12 tahun. Yang ketiga, sudah divaksin. Yang keempat, mengikuti pengarahan baptisan air. Pengarahan baptisan air ini akan dimulai pada tanggal 1, tanggal 8, 15, 22, dan tanggal 29 November. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, segera bisa menghubungi Bapak Effendi atau Saudara Edo di Sekretariat Gereja. Ada pertemuan doa pelayan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom hari Selasa tanggal 19 Oktober tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya dan seluruh pelayan Tuhan wajib hadir dalam pertemuan doa pelayan ini. Bapak Ibu Saudara, ada gerakan doa 212121 yang diadakan tanggal 21 Oktober yang dimulai pada pukul 21.00 atau jam 9 malam. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan doa ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami informasikan ada perayaan Natal Sekolah Minggu GBI Citra Raya yang diadakan secara onsite di gereja. Perayaan Natal Sekolah Minggu ini diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 tepat pada pukul 11.00. Untuk informasi silakan menghubungi Kak Esther di nomor 0812 8609 0531. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Puji Tuhan, kita diberkati, beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih buat hambanya, Pak Pendeta Dr. Purim Marbun. Beliau ini walaupun sibuk di BPP, GBI, tapi tetap menyempatkan diri ya. Semuanya nggak ada yang kebetulan, luar biasa. Dan hari ini saya merasa kita disegarkan ya, karena gereja ini memang punya hati misi. Jadi semua yang datang sepanjang bulan ini bicara tentang misi. Wow, kita diberikan waktu yang luar biasa. Ada banyak yang kita lakukan, belum cukup. Ada peluang-peluang di depan, kita ambil. Ya bersaksilah di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, di tengah dimanapun kita ditempatkan. Kemarin pasti sampaikan Pak, perbuatan-perbuatan baik yang kita harus kerjakan untuk menjangkau misi. Kemuliaan lagi bagi Allah yang luar biasa, silakan kita berdiri, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Katakan sekaranglah waktunya engkau lawat Indonesia, kita berdoa sebelum pulang, biarlah Tuhan mencurahkan berkatnya. Terima kasih Tuhan, kau baik, haleluya. Sekarang lawan
waktunya. Kau lawat Indonesia, rasakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsaku. Minta curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa, selamatkan negeriku. Selamatkan negeriku, selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi gereja-Mu ya Tuhan. Engkau sedang menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Supaya tidak ada yang terkecuali, semua kami terlibat. Inilah waktunya yang terbaik Engkau memakai kami semua ya Tuhan. Pakai dalam seluruh keberadaan. Benar Tuhan, apa yang ada dalam diri kami pakai. Engkau memberikan kami peluang di depannya Tuhan. Ada kesempatan Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu masih terjadi. Engkau akan tolong kami. Berikan keberanian. Berikan kami kuasa untuk berkata-kata. Biarlah firman yang Kau sampaikan sepanjang bulan ini akan membuat roh kami menyala-nyala untuk melakukan misi, menyelamatkan banyak jiwa. Makasih Tuhan, makasih. Kau yang sudah mengubah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang yang nanti akan berbicara bersama di dalam kesempatan-kesempatan. Makasih, arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Purim Marbun. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Tengah kesibukannya ya Tuhan di BPP GBI, pakai Tuhan. Ada banyak yang Kau akan lakukan melalui hamba-Mu. Khusus dalam pendidikan ya Tuhan. Baik juga pendidikan secara sekuler maupun ya Tuhan teologi di Indonesia, di GBI khususnya. Pakai Tuhan. Oleh hamba-Mu ada terobosan-terobosan yang baru. Kami rindu GBI menjadi berkat bagi Indonesia. Bahkan kalau kami setia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai seluruh kami semua. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Baik tim Praise and Worship. Oh ya Tuhan, hamba-Mu melayani. Baik sound system dan semuanya yang terlibat. Berkati berlipat-lipat sebagaimana rencana-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat Engkau mencurahkan berkat-Mu, mari kita arahkan hati kita. Angkat tangan kita, tanda kita berharap akan janji Allah. Oh, saudara batakarya, sakara batakara. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu bila engkau sungguh-sungguh, oh di dalam mendengar, oh merenungkan, membaca, bahkan melakukan firman Allah, firman Kristus terjadi atas hidupmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau terus naik, bukannya turun. Menjadi kepala, bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Terima segala berkat dari Bapa di sorga. Oh, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan, oh persekutuan dengan Roh Kudus akan memberikan kita kecakapan dan kesanggupan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Katakan sama-sama, amin, amin. Selamat pagi, salam sehati.